Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, marilah kita niat untuk menambah ilmu agar segala yang kita lakukan bisa benar-benar menghasilkan manfaat yang baik. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi pidato peran bahasa Indonesia bagi pelajar dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia merupakan pelajaran wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa yang belajar di negara Indonesia. Mereka harus mengambil mata pelajaran ini dari mulai tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Kondisi pelajaran bahasa Indonesia ini di kalangan siswa dan masyarakat Indonesia pada umumnya ditandai dengan adanya sikap kurang diminati. Bahasa menurut Kamus Besar Indonesia, bahasa berarti sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dari bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan karena selain digunakan sebagai alat komunikasi secara langsung, bahasa juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi secara tidak langsung, yaitu dalam bentuk tulisan. Pada dasarnya, bahasa merupakan ekspresi karena dengan bahasa manusia dapat menyampaikan isi hati dan berkomunikasi dengan sesamanya. Banyak yang beranggapan bahwa untuk menyampaikan bahasa Indonesia tidak perlu dipelajari secara khusus karena akan mengerti dengan sendirinya, asal kita mau melatihnya dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ironinya, banyak orang tua siswa yang lebih bangga bila anaknya dapat berbahasa asing lebih baik daripada bahasa Indonesia, padahal bahasa Indonesia adalah bahasa sehari-hari ibunya. Namun, tidak dapat dipungkiri jika seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, bahasa Indonesia mengalami banyak pengembalian dan variasi. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa terpenting di negara Republik Indonesia. Karenanya, kedudukan bahasa Indonesia antara lain yaitu sebagai bahasa nasional, lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia, dan alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Alasan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar setiap siswa menguasai dan mengetahui tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tingginya minat orang asing belajar bahasa dan budaya Indonesia harus disambut positif. Kalau perlu, Indonesia menambahkan pusat kebudayaan Indonesia di sejumlah negara guna membangun saling pengertian dan perbaiki citra. Saat ini ada 45 negara yang ada mengajarkan bahasa Indonesia seperti Australia, Amerika, Kanada, Vietnam, dan banyak negara lainnya. Katanya mengambil contoh Australia, Andri Hadi menjelaskan, di Australia bahasa mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan anak-anak kelas 6 SD dasar adanya yang bisa berbahasa Indonesia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari di wilayah Indonesia dan beberapa negara lainnya. Bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di atas dunia ini, karena dengan bahasa orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan masyarakat. Topik-topik bahasa Indonesia yang dipelajari di setiap sekolah yaitu meliputi pembelajaran 1. Membaca. Kegiatan ini diajarkan dengan tujuan agar semua siswa bisa membaca semua bacaan. Mengingat dalam kegiatan pembelajaran kemampuan membaca sangat diperlukan. Bahkan kita masih ingat pernah diadakannya lomba membaca cepat. Selain dari itu, kemampuan membaca dengan baik itu bertujuan untuk mengurangi tingkat buta huruf masyarakat. Yang kita tahu sampai saat ini rakyat Indonesia masih ada yang
buta huruf artinya belum bisa membaca, maka dari itu kemampuan membaca dipelajari di sekolah-sekolah. 2. Menulis. Dalam belajar bahasa Indonesia, selain kemampuan membaca, kemampuan menulis pun sangat diperlukan, mengingat hal tersebut sangat diperlukan bagi kalangan proses pembelajaran selanjutnya. Dengan kemampuan menulis yang baik, maka kita bisa dengan mudah membuat surat, artikel, makalah, proposal, karya ilmiah, dan yang lainnya. 3. Mendengar. Kemampuan yang ketiga dalam belajar bahasa yang dipelajarinya yaitu belajar mendengarkan. Kemampuan ini mutlak harus dimiliki oleh setiap orang karena manfaatnya sangat baik sekali. Dengan kita mampu mendengar dengan baik, maka kita akan dengan mudah menyimak dan menyerap semua informasi yang kita dengarkan, dan dengan mudah pula kita bisa menyampaikan lagi kepada orang lain. 4. Berbicara. Kemampuan keempat yang dipelajari dalam pelajaran bahasa Indonesia yaitu kemampuan dalam menyusun kata-kata, membentuk kalimat, dan menyampaikan kepada yang lain melalui percakapan biasa, ceramah, pidato, orasi, dan sebagainya. Dengan kemampuan ini kita bisa mahir menjadi penceramah yang baik, orator yang baik, dan kita akan mendapatkan kemudahan dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Dan dengan kita mampu berbicara yang lancar ditambah dengan kemampuan diksi atau pemilihan kata dan istilah yang baik, sebagai setiap perkataannya akan selalu didengar dan diperhatikan oleh kawan bicara kita, dan tidak sedikit pemimpin dikatakan kurang baik hanya karena penilaian terhadap kemampuan berbicaranya. Setelah di atas dijelaskan mengenai sejarah perkembangan penggunaan bahasa dan pokok bahasa yang dipelajari di sekolah-sekolah, maka jelaskan bagi kita tentang peran bahasa dalam setiap proses pembelajaran sangatlah penting. Kita tahu bahwa bahasa mengatur wajib setiap sekolah-sekolah di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Maka jelaslah bahwa bahasa Indonesia pasti akan selamanya berperan dalam setiap kegiatan pembelajaran apapun materinya yang dipelajarinya, baik itu tentang ilmu alam ataupun ilmu sosial. Dalam buku-bukunya pun kebanyakan ditulis dalam bahasa Indonesia dan jarang sekali yang ditulis dalam bahasa asing, kecuali buku-buku yang diajarkan dalam kegiatan perkuliahan, dan itu pun hanya sedikit sekali. Kebanyakan bahasa Indonesia lah yang berperan utama dalam kegiatan pembelajaran di Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan pedang yang sangat diperlukan. Bahasa Indonesia dalam penerapannya memiliki keutamaan-keutamaan sebagai berikut. 1. Bahasa nasional. Sehingga pelajaran yang berasal dari luar daerah pun terhadap akan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di daerah lain yang berada bahasa, karena bahasa Indonesia yang memadukan semuanya. 2. Bahasa Indonesia lebih relatif mudah dimengerti oleh siapapun, beda dengan bahasa daerah biasanya dalam mempelajari cukup susah. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ucapan yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.